Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangkap jaringan pengedar, polisi sita 3,6 kg tembakau gorila. Korupsi tagihan internet, Kejari Tangerang tetapkan 2 tersangka. Anaknya tak lolos anggota PPS, pegawai Satpol PP pukul anggota PPK. Tidak terima anaknya gagal dalam seleksi anggota panitia pemungutan suara atau PPS Pilkada 2024. Salah satu oknum anggota Satpol PP di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap salah satu anggota PPK Cadasari. Bahkan video berdurasi 30 detik saat anggota Satpol PP tersebut melakukan intimidasi dan pemukulan viral di media sosial. Menurut korban yang merupakan anggota PPK, peristiwa tersebut terjadi di depan kantor Kecamatan Cadasari. Usai kejadian, korban bernama Wisnu langsung melapor kejadian yang menimpanya ke Polres Pandeglang. Menurut korban, kejadian tersebut terjadi usai anak dari oknum anggota Satpol PP itu tidak lolos menjadi anggota PPS untuk pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Selain itu, oknum anggota Satpol PP tersebut juga melakukan pengancaman terhadap korban. Awal dari ketidakpuasan yang bersangkutan, karena anaknya tidak lolos ya. Kemudian memanggil kami untuk menjelaskan dan kami hadir waktu itu ya, ikut klarifikasi dan kami jelaskan secara normatif ya, secara sesuai aturan, sesuai prosedur. Namun yang bersangkutan tetap kekeh, kemudian tetap menyalahkan kami juga. Akhirnya ya melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Itu kejadiannya setelah pelantikan atau memang sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan, setelah pengumuman. Oh, setelah pengumuman. Ya, setelah adanya pengumuman ya mungkin ada ketidakpuasan. Kami sudah sampaikan itu sedetail mungkin, namun tetap yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang arogan gitu. Seolah-olah mengintimidasi ya kami harus salah gitu. Di dalam video kan sempat ada pemukulan itu yang kena bagian mana itu? Pipi. Pipi, kemudian agak sedikit ke perut juga, tapi saya tahan gitu kan. Saya udah beberapa kali nahan badannya beliau gitu kan, agar tidak mengenai saya gitu. Kemudian saya juga tidak berani melawan. Tidak berani melawan ya karena saya di situ juga ada minuman kalau nggak salah itu. Minuman keras. Ya. Karena ketika saya melawan, saya khawatir botolnya bisa dilemparkan gitu kan. Terkait kejadian tersebut, Camat Cadasari membenarkan jika pihak yang melakukan intimidasi dan pemukulan adalah anggota Satpol PP. Atas kejadian tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang. Ketidakpuasan, salah satu ketidakpuasan orang tua yang ikut anaknya ikut testing di PPS aja dari yang kebetulan beliau PPK kecamatan. Tapi cara-cara seperti itu dibenarkan, Pak? Oh tidak, bentuk apapun kekerasan baik fisik maupun verbal tidak pernah membenarkannya. Nah, harusnya kan dia kan melekat ya sebagai PNS. Kenapa Pak bisa? Saya kurang itu kan pribadi ya. Kita secara prinsip kita tidak pernah membenarkan itu, kita tidak pernah memberikan peluang itu, tapi memang beliau melampiaskan ketidakpuasan anak yang nggak lulus. Tapi prinsipnya beliau sudah minta maaf, benar secara pribadi maupun secara institusi, baik Wisnu sebagai pribadi maupun Pak Wisnu sebagai anggota PPK maupun Pak Wisnu sebagai bendahara umum HMI, beliau sudah minta maaf. Korban pun berharap
agar kasus tersebut bisa terus diproses di jalur hukum. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Aksi pencurian kendaraan bermotor semakin meresahkan. Pelaku tidak memilih tempat dan waktu untuk mencari sasaran. Seperti terjadi di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Ditinggal pemiliknya saat sholat di masjid, motor jenis Matic raib dibawa pencuri. Pemilik mengaku sangat terkejut usai melaksanakan sholat maghrib dan mengetahui motornya sudah tidak ada di tempat. Setelah melihat rekaman CCTV, pemilik motor baru sadar dan memastikan jika motor miliknya dibawa pencuri. Kedua pelaku saling berbagi peran, yakni mengawasi situasi dan menjadi eksekutor. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci dan membawa kabur sepeda motor. Jadi tadi itu saya dari Pasar Maja, terus kemudian mau mampir, mau sholat di sini. Nah, sholat di sini, saya target ini motornya di sini, sholat setelah selesai sholat gak lama-lama salam, saya keluar sudah nggak ada lagi, nggak ada itu motornya. Pas lihat rekaman CCTV gimana tadi? Jadi saya lihat di rekaman CCTV kok begitu cepat itu prosesnya ya. Jadi dia pura-pura masuk ke dalam sana, langsung kemudian mengeluarkan kunci, langsung mungkin nggak ada 1 menit mungkin ya prosesnya itu. Itu pelaku berapa orang sih tadi di situ? 2 orang. 2 orang ya? 2 orang. Usai hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan berharap pelakunya bisa cepat ditangkap. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Untuk lebih mengenal lingkungan, ratusan pelajar sekolah dasar di Kota Tangerang mengikuti edukasi lingkungan yang diadakan di Kampung Sangkuriang yang berada di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Secara bergantian, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan edukasi lingkungan yang diadakan oleh mahasiswa London School Public Relations. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta diberikan pemahaman tentang lingkungan keseharian, mulai dari minat baca, memberikan makan hewan ternak, hingga menanam tumbuhan seperti sayuran dengan cara aquaponik. Selain itu, para peserta juga diajarkan bagaimana mencetak daun ke kain atau eco-printing serta crafting. Selain untuk mengenalkan lingkungan kepada anak-anak sejak dini, kegiatan ini juga digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan utama kami itu memang namanya Petualangan Sangkuriang, di mana Petualangan Sangkuriang itu mengundang adik-adik sekolah dasar, ada 4 sekolah dasar. Mereka akan mengikuti acara yaitu acara workshop, acara eco-print, aquaponik, lalu mengolah barang bekas, lalu juga pengenalan tentang edukasi lingkungan hidup, di mana memang kan bertepatan dengan tanggal 1 Juni ya, Hari Lahir Pancasila. Memang jadi kita membuat kegiatan ini guna untuk melakukan biar adik-adik di sini bisa melakukan kegiatan yang produktif gitu Mas, di Hari Lahir Pancasila. Karena bisa jadi distraksi positif juga buat mereka daripada megang gadget aja di hari libur gitu. Jadi mereka bisa ikut acara yang sudah kami sediakan gitu. Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pelajar sekolah dasar untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dan kegiatan ini juga bisa menjadi Kampung Sangkuriang sebagai wisata edukasi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.